Di sebuah desa pinggiran kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Raina. Usianya baru 9 tahun. Sejak kecil, Raina sering bicara sendiri. Orang tuanya mengira itu hanya teman hayalan. Sampai suatu malam, ibunya terbangun karena mendengar suara Raina tertawa pelan dari ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ketika ibunya turun, ia melihat Raina duduk di lantai, berhadapan dengan kursi kosong. Raina berkata pelan, "Jangan duduk di situ, nanti ayah lihat." Ibunya membeku, karena kursi itu memang tidak kosong. Kursi itu sedikit bergerak. Sejak malam itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Raina sering menggambar sosok tinggi kurus tanpa wajah. Kadang ia menggambar wanita berambut panjang dengan mata hitam pekat. Ia selalu berkata, "Mereka datang kalau lampu dimatikan." Ayahnya marah, menganggap Raina terlalu banyak nonton hal aneh. Ia melarang Raina bicara soal teman-temannya. Tapi yang tidak mereka tahu, Raina tidak pernah merasa sendirian. Karena di sudut kamar, di balik lemari, di langit-langit rumah, selalu ada yang memperhatikan. Suatu hari, seorang ustadz kampung datang setelah mendengar cerita warga. Ia menatap Raina lama, lalu berkata pelan, "Anak ini bukan sakit, dia melihat." Ibunya gemetar. "Melihat apa, Pak?" Ustadz itu menatap sudut ruangan kosong, yang tidak bisa kita lihat. Raina ternyata memiliki kemampuan indigo, anak yang konon bisa melihat makhluk dari dimensi lain. Awalnya dianggap berkah, karena Raina bisa merasakan bahaya sebelum terjadi. Ia pernah memperingatkan tetangga soal kebakaran sebelum api muncul. Tapi, kemampuan itu juga membuat makhluk-makhluk lain tertarik padanya. Gangguan berubah menjadi teror. Pintu rumah sering terbuka sendiri. Suara langkah kaki terdengar di atap setiap pukul 3 pagi. Cermin kamar Raina retak tanpa sebab. Yang paling mengerikan, Raina mulai berbicara dengan suara berbeda. Suatu malam ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap kosong dan berkata dengan suara berat, "Kami tidak akan pergi, dia milik kami." Ibunya menangis histeris. Ayahnya mulai percaya, ini bukan imajinasi. Raina mulai kehilangan nafsu makan. Lingkaran hitam muncul di bawah matanya. Ia berkata, "Mereka marah karena aku tidak mau ikut." "Ikut kemana?" tanya ibunya. Raina menunjuk ke dinding. Dinding itu perlahan menghitam, seperti terbakar bayangan. Sejak saat itu, keluarga Raina sadar, kemampuan melihat bukan sekedar anugerah. Itu seperti lampu di kegelapan, dan ketika kamu menyala, semua yang tersembunyi akan melihatmu juga. Suatu pagi, Raina ditemukan duduk di halaman rumah, tersenyum. Ia berkata, "Mereka sudah pergi. Rumah kembali normal. Tak ada suara aneh, tak ada bayangan." Tapi sejak hari itu, Raina tak pernah lagi berbicara tentang teman-temannya. Dan anehnya, ia tidak pernah lagi menggambar, seolah sesuatu telah diambil sebagai gantinya. Kemampuan melihat hal gaib bisa jadi perlindungan, tapi juga bisa jadi undangan. Karena dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang bernafas. Kalau kamu suka cerita horor penuh misteri seperti ini, tulis di komentar. Saya siap melihat. Subscribe, like, dan share ke teman kamu yang berani nonton sendirian. Karena di SDBRTAI, kami tidak hanya bercerita tentang horor, kami membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup.